Untuk bahan-bahannya kita siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang yang udah disaring, 300 gram margarin supaya lebih enak dan wangi. Ini aku bagi dua, jadi 150 gram pakai Blue Band, 150 gram lagi pakai Royal Crown. Kemudian 3 butir telur, 100 gram gula halus, 50 gram maizena, 50 gram susu bubuk full cream, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Langkah pertama, langsung aja kita masukkan margarinnya ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 3 butir kuning telur. Tambahkan gula halus dan vanili bubuk. Oke, kalau kira-kira teksturnya udah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan susu bubuk, lalu kita mixer lagi sampai susu bubuknya benar-benar tercampur rata. Kalau susu bubuknya udah tercampur rata, kita matikan lagi mixernya. Setelah itu tambahkan maizena dan juga tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya jangan lupa disaring dulu ya, supaya nggak menggumpal ataupun bergerindil dan juga lebih mudah tercampur rata dengan bahan lainnya. Setelah ditambahkan tepung terigu, kita mixer lagi, tapi cukup dengan level kecepatan paling rendah aja supaya gak ngebul pada saat di mixer. Dan ini kita mixer sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan kalis. Kalau kalian gak punya stand mixer seperti ini, gak usah khawatir, masih bisa membuat adonannya manual pakai whiskers atau juga bisa pakai sekedar hand mixer biasa. Cuma kalau membuat adonan seperti itu, biasanya mengaduk tepung terigunya itu harus manual pakai spatula. Pegel banget ya kalau misalnya membuat adonan dalam takaran yang banyak seperti ini. Tapi kalau pakai stand mixer seperti ini, gak nyampe 2 menit sih ini mengaduk adonannya juga udah tercampur rata seperti ini ya. Tuh, tentunya ini bisa menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Langsung aja kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixernya. Langkah berikutnya kita gunakan sendok takar, takaran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Langsung aja adonan ini kita takar pakai sendok ini, ditakar dan diratakan sesuai dengan sendok takarnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita ambil dan kita bulat-bulat dulu. Kemudian langsung aja kita balut pakai keju parut. Dan ini nggak perlu dicelupkan dulu ke dalam putih telur ya, karena langsung dibalut pakai keju parut kayak gini aja udah bisa langsung menempel. Setelah itu kita bulat-bulat dan dirapikan dan dilubangi bagian tengahnya seperti ini. Oke, kita takar lagi adonannya pakai sendok takar seperti ini. Kemudian kita ambil lalu dibulat-bulat. Kemudian langsung kita balut pakai kelapa parut kering. Dan ini juga sama ya, gak perlu dicelupkan dulu ke dalam putih telur, langsung dibalut kayak gini aja udah nempel. Kemudian kita rapihkan dan kita lubangi bagian tengahnya. Untuk model tamprin yang ketiga juga sama ya, ini kita takar dulu pakai sendok takar. Setelah itu kita ambil dan kita bulat-bulat dulu. Kemudian kita balut pakai kacang sangrai. Nah, ini aku pakai kacang sangrai yang biasa dipakai untuk topping donat. Ini juga sama, nggak perlu dicelupkan dulu ke dalam putih telur, karena langsung dipadatin kayak gini aja, kacang tanahnya bisa menempel. Langkah berikutnya kita tuangkan selai stroberi, selai blueberry, dan selai coklat. Kita tuangkan secukupnya aja. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 30 menit. Setelah 15 menit dipanggang atau setelah kuenya tidak berbuih, langsung aja kita tukar dulu posisi loyangnya. Loyang yang atas dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke atas, supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Setelah total pemanggangan sekitar 30 menit, ini tamprin cookiesnya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian kita panggang tamprin cookies yang berikutnya. Langkah berikutnya, siapkan toples ukuran 500 gram, alasi dengan kertas dan letakkan 1 bungkus silika gel khusus makanan seperti ini. Kemudian langsung aja kita susun tamprin cookies yang benar-benar dingin. Gunakan sarung tangan plastik supaya tidak tersentuh tangan langsung dan supaya tidak mudah berjamur.
Setelah tamrin cookiesnya ini disusun dan ditutup rapat, kemudian bagian sela-sela dari tutupnya ini kita balut pakai selotip supaya nggak ada semut dan juga nggak ada udara yang masuk. Ini dia hasilnya tamrin cookies yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 4 toples ukuran 500 gram. Dan ini rasanya dijamin enak banget, teksturnya lumer dan juga pecah di mulut. Untuk harga jualnya, satu toples ukuran 500 gram ini bisa kalian jual antara harga 75.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Tapi kalau pakai butter royal crown kayak aku, standarnya sih dijual sekitar 100.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, tamrin cookies yang dikemas higienis tanpa tersentuh tangan langsung bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Dan kalau ditambahkan silika gel khusus makanan kayak aku, ini bisa tahan sampai dengan 5 bulan.